Mungkin sakit penyakit kami belum disembuhkan, tetapi kami mau belajar untuk terus tetap berkenan kepada Tuhan. Tidak mau menyangkal, tidak mau keluar dari Tuhan, tapi tetap mendekat kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Apapun keadaan kami, dari mulut kami keluar kata-kata pujian buat Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun situasi yang kami alami, kami mau tetap berkata, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengar. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, makanan jasmani rohani yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, supaya kami bisa menerima firman-Mu ya Tuhan. Seperti kami juga mengampuni, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami hari ini, supaya kami bisa menikmati firman-Mu. Kami mengampuni, melepaskan pengampunan, supaya kami bisa menikmati hadirat. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari Yesus basuh tubuh jiwa roh kami. Dari Yesus basuh tempat ini. Dari Yesus pulihkan jemaat yang hadir di tempat ini maupun yang mendengarkan di rumah. Dari Yesus pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Mari semua yang percaya katakan, beri kemuliaan. Pribadi
Siapa yang mau tetap tinggal dalam dekapan kasih Tuhan? Setiap hari Tuhan menagih saudara untuk datang kepada Tuhan. Setiap hari Tuhan menunggu saudara. Dia ingin mencurahkan kasih-Nya buat saudara. Dia ingin mencurahkan kasih sayang-Nya buat saudara. Tapi kadang kita sibuk dengan hal-hal yang lain. Padahal Tuhan ingin mencurahkan kasih-Nya. Siapa yang masih percaya Tuhan baik? Angkat tangan. Bilang kiri kanan, Tuhan baik. Yang datang dengan sakit penyakit, bilang sama Tuhan, Tuhan baik. Yang datang dengan masalah, Tuhan baik. Amin. Mari kita belajar menjadi pribadi yang makin baik di hadapan Tuhan, makin sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau belajar satu hal, supaya kita hidup berkemenangan di dunia ini, supaya kita jangan dibodohi oleh siapa? Iblis itu licik, tapi kita juga gampang dibodohi. Makanya kita katakan Roma 12, Roma 2:12 ya, atau 12 ayat 2 saya lupa. Perbaharuilah apa? Akal budimu, akal pikiran, supaya kita makin sempurna, supaya kita nggak dibodoh. Salah satu pembodohan iblis dalam hidup kita mau belajar hari ini. Coba slide-nya. Kita mau belajar menjadi berkat atau mencari berkat. Ini kadang-kadang kita nggak ngerti, sehingga kita tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Beda tipis antara menjadi berkat sama mencari berkat itu. Padahal Tuhan menciptakan kita sejak dari Eden untuk menjadi berkat. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, sehingga hidupnya bukan menjadi berkat, mencari berkat. Coba buka dulu Kejadian. Sebetulnya ada di slide nanti, cuman kita buka dulu. Jadi banyak orang sibuk mencari berkat, bukan menjadi berkat. Padahal kejadian 2 ya. Kejadian 1 ayat 20 berapa tuh? 25 coba ya. Ayat 27 28 ya kan? Ayat 27. Maka Allah menciptakan itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan Allah apa? Allah apa? Lalu berfirmanlah Allah kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu dan berkuasa. Ya. Jadi waktu manusia pertama diciptakan, diberkati untuk menjadi penguasa, berkuasa atas ikan-ikan. Berarti itu kita mencari berkat atau menjadi berkat. Nah, kita buka lagi Kejadian 3 setelah dia jatuh dalam dosa. Hari ini kita ubah paradigma kita. Kita di mana saja, di gereja, di tempat kerja, di mana kita ada, jangan mencari berkat, tetapi menjadi, bilang kiri kanan, menjadi berkat. Kita bahas lagi. Nah, jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat yang ke-16 mulai. Udah ketemu? Ketemu bilang hai. Berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apa? Tadi yang Kejadian 1 apa? Waktu Kejadian 1 firman Tuhan kepada manusia apa? Diberkati, berkuasa. Sebelum jatuh dalam dosa,
engkau apa tuh? Dengan susah payah waktu mengandung akan kau buat sangat banyak dengan kesakitan. Ayat 17. Lalu berfirmanlah Tuhan pada manusia, karena kau mendengar perkataan istrimu dan mau makan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka apa? Maka apa? Terkutuklah. Maka terkutuklah tanah karena engkau apa? Tuhan menciptakan kita pertama kali menjadi berkat atau mencari berkat? Menjadi berkat. Tetapi kan manusia jatuh dalam dosa, maka setiap hari dia mencari berkat. Tapi terpujilah nama Tuhan, kita yang ada di sini sudah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sudah bilang ditebus, berarti kutuk kita ditebus juga, hilang. Maka itu kita mulai hidup normal kembali, bukan lagi mencari berkat, tetapi menjadi. Tapi saya, banyak anak Tuhan paradigmanya masih paradigma terkutuk. Saudara ke gereja jadi berkat atau cari berkat? Siapa yang datang ke gereja mau cari berkat? Angkat tangan. Tadi udah saya ya. Oke. Firman Tuhan itu berkat, tapi maksud saya begini, datang ke gereja untuk mencari hal-hal yang bukan dari Tuhan, mencari sesuatu yang untuk nanti kita baca. Jadi datanglah ke gereja untuk menjadi berkat. Ketika kita menjadi berkat, maka Tuhan akan mencurahkan berkat kesembuhan, berkat firman, berkat apa lagi? Pasti ujung-ujungnya mau mangon ya, mau kekayaan. Gak apa-apa, semua pasti mau kaya men. Gak apa-apa. Tapi itu akan Tuhan sediakan ketika hati kita datang dengan satu tujuan, mau menjadi berkat buat rumah Tuhan. Mau datang ke Tuhan itu mau menjadi berkat. Apa menjadi berkat? Dari rumah udah siap, aku mau nyanyi buat Tuhan. Dari rumah udah siap, aku mau memberi sesuatu buat Tuhan. Ini kebanyakan enggak? Berkat dulu barunya. Berkat dulu baru mau tebak. Hari ini November 2023, udah mau 2024. Umur udah berapa? Kalau saya kalau masih umur 20-an masih semangat, tapi kalau dari 50 ke atas ya, baca teman saya 57, kemarin 55 dipanggil. Kayaknya udah mendekati ya, saya 52. Kemarin hamba Tuhan umur berapa sih? Udah 67 ya. Udah mendekati. Tapi ada orang umur segitu bukan makin dekat sama Tuhan, malah makin kacau itu. Saya di umur sekarang mau semakin mendekat sama Tuhan. Karena ngeliat Facebook, lihat Instagram itu berita duka cita itu umur-umurnya 50-an dah. Amin. Jangan nakal lagi. Datanglah ke rumah Tuhan untuk menjadi dari rumah udah siap. Kalau WL-nya bilang haleluya,
aku mau teriak haleluya paling kenceng. Haleluya. Itu namanya datang untuk menjadi setelah menjadi berkat, barulah Tuhan akan memberkati kita dengan firman, memberkati kita dengan kesembuhan. Amin. Kita buka Lukas 12 slide-nya. Lukas 12 ayat Lukas 12 ayat 16. 13 dan 13. Kita baca. Saudara, saya baca gendak, ganjil, saudara baca yang tengah. Hiduplah normal seperti setelah kita dipulihkan, menjadi bukan mencari Jadi datang ke gereja, jadilah berkat buat rumah Tuhan. Dengan apa? Ujian. Banyak hal yang kita bahas. Udah ketemu yang ayatnya ini? Orang apa? Orang kaya bodoh. Kalau kaya bodoh mending, ini udah miskin bodoh. Jangan itu ya. Orang kaya bodoh. Tapi jangan saudara, kita udah miskin jadi bodoh. Kita belajar hari ini supaya kita, walaupun kita dalam kemiskinan, tapi kita menjadi orang-orang yang pintar di mata Tuhan, cerdik di mata Tuhan, sehingga tidak dibodohi oleh seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ini berbagi warisan dengan aku. Ayat 14. Katanya kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Ayat 16. Kemudian ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus berbuat? Apakah yang harus aku berbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil. Lalu katanya apa? Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku apa? Jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahat. Bah, dia ngomong sama siapa ini? Sama dirinya. Tetapi firman Allah kepadanya, belum tadi ya. Bertimbun bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senang. Ayat 20. Ayat 21 kita baca bareng. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau dia tidak kaya di hadapan Tuhan. Buat apa banyak harta untuk dirinya, untuk diri, tetapi tidak kaya di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita kaya di hadapan Tuhan, kira-kira hidup kita diberkati. Makanya jangan mengejar kekayaan untuk diri kita. Jadilah orang Kristen yang mengejar kekayaan kaya di hadapan Tuhan. Waktu kita mengejar hidup di dunia kaya di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melimpahi kita dengan berkat-berkat. Itu pasti. Tapi banyak orang yang gereja bukan untuk menjadi berkat, tapi mencari berkat. Yang utama saudara datang ke gereja, kita ubah paradigma menjadi berkat. Waktu kita menjadi berkat buat rumah Tuhan, ini kita ngomong ke gereja ya, menjadi berkat di rumah Tuhan. Entah jadi se-Asia, waktu jadi asal kita jadi berkat.
begini jadi berkat gak? Mata kita nggak sakit kan? Anak saya Lovena dan Libe, pelayanan pertama mereka multimedia. Saya bilang kamu harus jangan salah. Waktu kamu orang nyanyi terus selain dia tiba-tiba kata-katanya salah, ngaco nggak tuh satu gereja. Jadi kamu harus jadi berkat, jangan sampai buat salah, fatal. Jadi waktu kita datang ke gereja dari rumah, punyalah pikiran kita mau menjadi jadi Asia. Kalau nggak pelayanan ya waktu nyanyilah menjadi berkat buat tuh. Makanya saya ada komsel di rumah dari gereja anak saya, kita juga ada. Kalau lihat Pak Gun kalau nyanyi kayak kusyuk gitu ya saya bilang saya mau ngapain lagi hidup kalau nggak memuji Tuhan dengan baik. Kita mau ngapain lagi selain kita menyembah Tuhan dengan baik gitu. Kalau bisa kita mau menjadi berkat buat Tuhan dengan pujian, dan waktu kita naikkan pujian itu kita sudah memberkati Tuhan. Bahwa Tuhan diberkati dengan pujian kita. Nah, waktu kita menjadi berkat buat Tuhan, maka Tuhan pasti akan berkati kita. Ngerti maksud saya? Jadi mulai 2024, minggu depan, minimal 2024, setiap kita datang, akal budi kita aku mau jadi berkat buat gereja, aku mau jadi berkat buat rumah Tuhan. Waktu jadi Asia, senyumlah yang lebar. Jadi Asia jadi berkat nggak buat Tuhan? Saudara, dua tokoh besar dunia, Mahatma Gandhi dan Hitler, itu jadi orang yang tidak percaya Tuhan gara-gara dia masuk gereja. Bagian Asianya cemberut. Di India itu kan ada kasta-kasta. Mahatma Gandhi itu termasuk kasta yang paling bawah lah istilahnya. Waktu dia ke gereja, Asianya cemberut. Karena dia kastanya rendah. Tompang kambing mungkin, nggak tahu lah. Akhirnya dia nggak jadi ke gereja. Jadilah Hitler juga sama. Jadilah dia pembunuh. Hati-hati sudah. Siapa di sini tugas-tugas Asia? Coba angkat tangan. Senyumlah yang lebar dan nyambung. Tadi saya datang disambut dengan bubuk itu. Kok Pak Gun tadi itu pakai tangan anjing? Ya nggak apa-apa, anjing diberkati nggak boleh. Ya anjing juga makhluk hidup. Tuhan juga sayang juga. Apalagi maka itu datanglah ke rumah Tuhan menjadi berkat. Buat apa kita punya harta untuk diri sendiri? Nah orang klik lagi. Saudara tahu kan tadi orang kaya tadi kenapa bodoh? Karena dia selama hidup mencari sesuatu untuk diri. Nah, orang yang mencari berkat itu adalah orang yang bekerja, orang yang berusaha mengumpulkan duit untuk diri. Itu orang yang tipe mencari. Orang yang kaya buat dirinya itu adalah mencari berkat. Tapi orang yang jadi kaya di hadapan Tuhan itu yang menjadi Ngerti maksud saya? Klik lagi. Orang kaya itu tadi moto hidup orang yang menjadi berkat. Kalau orang mau jadi berkat, orang yang jadi berkat ngomongnya gini, apa yang bisa saya berikan buat Tuhan? Apa sih yang sudah bisa berikan buat Tuhan? Apa? Coba apa? Pujian, amin, penyembahan, uang kita. Kalau nggak ada uang kita nggak ada nih. Ini hasil mati semua ini. Gerak amat di gereja. Karena gereja kehilangan orang-orang yang mau jadi berkat. Tapi di sini semua mau menjadi berkat, amin.
2024 semua menjadi berkat. Amin. Moto hidup orang yang mencari berkat. Orang yang mencari berkat begini ngomongnya, apa yang Tuhan bisa berikan. Benar? Orang yang cari berkat itu ngomongnya, apa yang Tuhan bisa kasih. Tapi kalau orang yang menjadi berkat, apa yang saya bisa kasih buat Tuhan. Dan Tuhan cari orang-orang kayak gini. Tapi Pak Kun, saya kan miskin. Ada contohnya di Alkitab. Orang miskin juga mau jadi berkat, bisa. Yuk, coba klik lagi. Udah nyampe belum? Nah, kita ada di posisi mana? Klik lagi. Jawab sendiri ya. Saudara datang ke sini untuk apa? Apa yang Tuhan bisa berikan atau apa yang saya bisa berikan buat Tuhan? Amin. Nah, kalau begitu saudara, kalau apa yang saya bisa berikan berarti saudara mencari berkat. Tapi apa yang Tuhan bisa berikan berarti sedang mencari. Dua hal yang penting. Ini saudara mau foto boleh, mau klik. Ingat, dalam dunia ini cuma dua yang penting. Selalu buat senang hati Tuhan. Yang kedua, jangan buat susah orang. Itu aja. Saudara kalau jalanin ini, maka saudara akan menjadi berkat. Bukan mencari berkat. Orang yang mencari berkat itu selalu nyusahin Tuhan. Orang yang cari berkat itu selalu bikin susah orang. Betul gak? Datang nih orang nih yang suka minjem apa segala macam, dari jauh aja aura kita udah tahu. Wah dia datang, tutup itu. Tapi kalau saudara menjadi berkat buat orang, selalu menjadi berkat buat orang, waktu lihat saudara datang, Bu Reta datang, ayo sambut. Karena Bu Reta datang ke dia pasti akan menjadi berkat. Tapi kalau ada orang datang yang bisanya nyusahin orang, udah jauh aja udah. Aduh jadi habis nih. Kayaknya yang tersinggung, alhamdulillah. Yang mau bertobat, puji Tuhan. Jadi 2024 kita mulai dengan dua hal ini. Selalu mau buat senang hati Tuhan, menjadi berkat buat Tuhan, buat gerejanya, buat di mana saudara tinggal, buat mertua, buat menantu, buat segala macam, menjadi berkat. Apa cirinya orang jadi berkat? Selalu buat senang hati Tuhan dan tidak mau buat susah orang. Tapi kalau orang yang mencari berkat pasti selalu buat susah Tuhan. Percaya nggak? Orang yang mencari berkat itu selalu buat susah Tuhan. Permintaannya banyak berjejer. Maksa Tuhan. Siapa di sini doa maksa Tuhan ada? Kalau nggak dikasih awas Tuhan, ngancam lagi. Itu orang yang buat susah Tuhan. Kalau buat senang Tuhan hati Tuhan, tadi saya bilang kok kita boleh kayak gini, boleh permintaan boleh. Tapi kan semua kehendak tuh kita punya keinginan boleh. Tapi semua kehendak tuh, tapi kalau udah kehendak Tuhan nggak dikasih, apa yang kita buat? Tetap senangkan hati Tuhan. Waktu kita senangkan hati Tuhan, berarti kita adalah manusia-manusia yang menjadi berkat buat Tuhan. Tapi ngancem, nggak mau ke gereja lagi. Itu orang buat susah tuh. Padahal orang begitu yang susah Tuhan dapat dirinya. Tapi bodoh, bukan orang kaya tadi. Yang kedua, jangan buat susah Tuhan. Jangan buat susah orang. Kalau orang mencari berkat pasti buat susah nyari Bu Reta, nyari Pak Samsul, nyari ini, kemana-mana nyari orang. Buat susah jadilah orang yang tidak buat susah orang.
buat susah orang, menyenangkan, selalu tersenyum. Saudara didatangin orang yang cemberut terus, kira-kira bete nggak? Dan kalau saudara selalu tersenyum, makanya saya kan penagih saya kalau datang nangis senyum, jangan cembetut, senyum. Waktu dia lihat senyumnya penagih saya, udah happy dulu, walaupun ditagih. Ya betul kan? Ini udah mau nagih cemberut, nggak ditipuk bata udah bagus. Ngerti ya? Senyum, baru keluarin buat tagih. Itu saya ajarin. Makanya terkenal penagih saya murah senyum. Mungkin mampunya nggak orangnya nggak ujung nggak. Karena saya ajarin, karena kita mau nagih, jadi berkat dulu, senyum dulu, baru kita dapat Oke, ingat 2 hal ini ya. 2024 selalu buat senang Tuhan. Kedua, jangan buat susah orang. Amin. Sekut lagi. Apa artinya menjadi berkat? Lewat hidup kita banyak orang diberkati. Lewat hidup kita banyak orang dijamah Tuhan. 2024 ya, November, sebulan lagi, lewat tangan saya orang bisa disembuhkan. Nggak lagi pipinya merah gara-gara degapan kita. Sudah, tangan-tangan ini sudah, jangan buat mukul orang. Jadilah orang-orang yang tangannya ini dipakai untuk menjadi berkah. Mulut, buretak mana firman Tuhan, mulut kita udah jangan nggak jadi berkat buat orang. Mulai 2024 mulut kita menjadi berkat buat orang. Kalau ngeliat orang jelek, dia bilang jelek tuh. Tuhan sayang kamu, Tuhan sayang kamu. Kalau kita punya anak yang kemampuannya kurang, jangan bilang bodoh kamu, peluk dia. Tuhan sayang kamu, Tuhan sayang kamu, Tuhan sayang kamu. Amin. Mulut kita jadi Siapa yang mau begitu? Coba lihat kiri kanan. Lihat anak kecil, contoh. Saudara, kalau ada orang yang ditemukan Tuhan dalam gereja mau menjadi berkat, gereja yang isinya kalau ada orang-orang yang mau jadi berkat, gereja itu akan menjadi gereja yang luar biasa. Saudara, peristiwa 5 roti dan 2 ikan itu bisa terjadi gara-gara apa? Ada anak kecil yang mau menjadi Kalau semuanya cari berkat, diam aja. Walaupun dia punya nih, diam aja. Ngomong. Kira-kira itu 5.000 orang makan nggak? Tapi berbahagia di peristiwa itu. Mesti baca dulu kan ya kisahnya Yohanes memberi 5.000 orang. Tahu saya udah tahu ya. Jadi waktu kelaparan, murid-murid bingung, Tuhan juga bingung. Gimana nih ngasih makan? Betul? Waktu gereja mau punya anak mau Natal, nggak punya dana Natal, bingung nggak Bu? Ya. Dikit ya Bu ya. Lalu cuma aja, urusan pendeta. Semua 5.000 orang itu pada ngomong itu, urusan murid-murid, biarin aja. Tapi ada anak kecil, mau menjadi berkat. Dia datang, dia serahkan 5 roti, 2 ikan. Kalau dia serahkan, makan nggak dia? Sebelum ada mujizat, makan nggak dia nanti kalau diserahin? Belum tentu kebagian. Amin. Tapi dia mau menjadi berkat. Dia mau menjadi berkat. 5 roti 2 ikan. Cukup nggak buat 5.000?
Itu kata kitab sebelum peristiwa. Setelah peristiwa. Sebelum peristiwa. Ngapain lu 5 roti 2 ikan? 5.000. Otakku dipakai, otakku. Nggak cukup 5 roti 2 ikan, betul kan? Mami. Ini anak kecil ngomong-ngomong. Aku mau kasih deh bekal aku nih 5 roti 2 ikan. Boleh ya mami? Ya kecil. Nggak cukup 5.000. Gitu kan? Tapi anak kecil ini enggak menghentikan tekadnya untuk menjadi berkat. Dia tetap serahkan 5 roti 2 ikan. Ini sebelum peristiwa nih ya. Kira-kira waktu diserahkan dia makan nggak? Dia dalam hati biarin. Aku nggak makan. Yang penting aku udah serahkan sama Tuhan. Ini orang yang menjadi berkat. Orang yang mau menjadi berkat. Waktu diserahkan jadi 5.000 orang. Tuhan nggak cari berapa besarnya uang yang kau berikan buat Tuhan. Tuhan nggak hitung berapa besarnya. Sekecil apapun uangmu, kalau dari hati yang tulus mau menjadi berkat buat rumah Tuhan, maka Tuhan bisa pakai untuk memenangkan jutaan orang. Orang suka bilang gini, saya miskin Pak Bun, saya nggak punya, mana bisa memberi. Anak kecil itu nggak tadi cuma bicara tua. Habis itu kalau nggak ada mujizat mati dia. Kalau nggak ada mujizat mati dia nggak makan. Ya enak, pingsan. Resiko tapi anak itu tetap menyerahkan walaupun sedikit. Berapa uang yang ingin kau berikan buat Tuhan? Tapi kalau hatimu mau menjadi berkat, mau menjadi walaupun sedikit pemberianmu, kalau itu tulus dari hati, itu akan bisa memenangkan jutaan orang buat Tuhan. Apa yang membuat kita tidak mau memberi sama Tuhan? Karena kita paradigmanya datang ke Tuhan itu adalah mencari berkat, bukan menjadi berkat. Saya harap 2024 jadilah orang-orang yang menjadi berkat. Berikan persembahanmu untuk rumah Tuhan, walaupun sedikit, tapi dengan hati tulus mau menjadi berkat, maka itu akan bisa dipakai untuk memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan. Pak Gun ngomongnya duit mulu. Kalau saudara nggak duit, bisa juga berbagi waktu, bisa juga berbagi tenaga. Ini kayak masang-masang ini butuh tenaga nggak? Nggak langsung begini, nempel. Butuh tenaga, butuh dia. Gitu aja. Bisa berbagi pikiran, ini gagasan, doa. Kalau saudara mau jadi berkat, apapun bisa kalau saudara lakukan. Kalau duitnya ada, bisa doain orang. Amin. WA-nya kasih WA-nya yang memberkati orang. Jadilah hidup menjadi berkat, bukan mencari berkat. Klik lagi. Ngerti di sini? Menjadi berkat itu apa? Ke gereja tidak mau mencari berkat, tetapi lewat hidupnya menjadi berkat. Nah ini contoh nih, janda miskin. Kita mesti baca nih, Lukas 21. Siapa bilang orang nggak punya? Saya mau miskin, mana bisa jadi berkat? Emang niatnya aja nggak mau jadi berkat. Kalau niatnya jadi berkat, walaupun uangnya sedikit, kalau mau jadi berkat, dia pakai, dia serahkan buat rumah Tuhan. 21 ayat 1. Persembahan orang janda miskin. Ini saya bacain ya. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang apa? Janda kaya. Janda kaya. Salah tuh kitabnya. Dia kitab sih janda kaya. Janda memasukkan apa? 2
Kalau duit sekarang misalkan ya duit ribuan 2 atau duit gopean 2 gitu. Dia masukin uangnya. Lalu dia berkata, aku berkata kepada sesungguhnya apa? Janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini apa? Bahkan dia memberi dari apa? Setelah janda ini memberi, dia nggak tahu besok mau makan apa. Tapi bukan soal persembahannya, hatinya. Bilang hatinya. Hatinya mau menjadi berkat buat rumah Tuhan, mau jadi berkat buat orang lain, mau menjadi berkat buat dimanapun kita ada. Kalau orang udah punya hati mau menjadi berkat, apapun yang dia miliki dia rela korbankan untuk Tuhan. Amin. Jadilah berkat. Amin. Saya umur 52, saya nggak tahu sisa hidup saya umur berapa. Besok saya hidup juga belum tentu. Pak Miting besok hidup udah pasti hidup belum besok? Bu Wawa besok udah pasti hidup belum? Selama kita masih diberi kesempatan hidup, jadilah berkat buat orang banyak, terutama buat rumah Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini sudah bukan cari berkat. Hidup ini sibuk cari berkat. Hidup ini sibuk jadi berkat. Berhenti dari orang Kristen yang mencari-cari berkat, tapi jadi orang Kristen yang menjadi berkat lewat hidupnya, ada menjadi berkat buat orang lain. Lewat hidupnya bisa membawa orang kepada Tuhan. Bukan dari jauh dia datang tuh, nyumpet dia datang tuh, nyumpet. Udah tahu tuh orang itu gimana. Bertobat, ya terserah sih mau bertobat atau enggak ya. Kliknya lagi tadi, slide yang tadi, janda miskin. Itu di dalam yang orang yang menjadi berkat di tempat pekerjaan, jadi menantu, jadi mertua, jadi karyawan, jadi bos, jadi apa segala macam. Jadilah berkat. Waktu kita bekerja, orang yang bekerja mencari berkat, dia akan hitung-hitungan dengan bosnya, betul? Bekerja kalau fokus mencari upah, mencari berkat, kalau ada duit lebih, gua mau lembur. Kalau nggak ada duit lebih, sorry. Nah, itu orang mencari berkat, mencari upah. Kalau gaji kecil kerja malas. Kalau gaji gede baru semangat. Itu orang mencari berkat. Tapi orang yang menjadi berkat, dia bekerja bukan soal upah gede kecil, tapi apa yang bisa saya berikan untuk perusahaan, untuk meningkatkan perusahaan, untuk meningkatkan income perusahaan yang saya tempat bekerja. Itu orang yang menjadi berkat. Yang bekerja cuma katakan yang bekerja nyari berkat atau jadi berkat. Kalau orang kerja itu biasanya tanggal 29 berhappy ria, 29, 30 happy, tapi udah tanggal 10, 15 itu muka cemberut karena gajiannya apalagi gajiannya telat. Contoh yang baik. Bayu, kenapa kita kerja manyan itu? Kayak gak tahu aja. Gaji telat.
telat manyun. Makin telat makin manyun. Tapi kalau orang yang menjadi berkat, mau telat mau terlambat, dia tetap tersenyum. Karena dia bekerja menjadi berkat buat tempat dia bekerja. Amin. Jadi orang tua sama. Kalau mau jadi berkat buat anak-anaknya, beda. Jadi menantu kalau mau jadi berkat buat saya bilang, walaupun kalau khotbah mertua menantu dulu. Menantu yang mau mencari berkat mertuanya akan susah seumur hidup. Tapi jadilah menantu yang menjadi berkat buat mertuanya. Kasih sayang mertuanya. Ini jadi menantu yang dicari berkatnya mertua. Ngerti gak? Mencari berkatnya. Dihitungin harta mertuanya. Itu mesti buat gua tuh. Itu mesti buat gua. Makanya orang yang mencari berkat hidupnya gak akan bahagia. Tapi orang yang menjadi berkat, walaupun hidup pas-pasan, dia akan happy dan bergembira. Ada sukacita. Siapa yang mau jadi berkat? Katakan. Ngerti di sini? Contohnya Yusuf. Mau kita baca nggak kisahnya Yusuf? Tahu saya. Yusuf jadi budak, dibayar nggak jadi budak? Tetapi Yusuf dipercaya oleh tuannya. Dipercaya oleh tuannya. Tanda orang dipercaya berarti tuannya senang lihat pekerjaannya Yusuf. Kenapa Yusuf disenangi tuannya? Karena Yusuf bekerja menjadi berkat buat tuannya. Waktu kita menjadi berkat, maka tuannya akan suka. Makanya dia dipercaya. Amin. Yang kerja, amin. Amin Pak Aman. Jadi jadilah suami yang menjadi berkat buat istri. Suami-suami, amin. Agak susah nih suami-suami. Lupakanlah kelakuan istrimu, ampunilah ya. Soalnya berat bener kalau saya jadi berkat buat istri. Istri-istri, jadilah berkat buat suami. Jangan suka nyari berkatnya suami. Pulang dan dicari berkatnya. Kan saya selalu tayang itu. Ya kan? Kalau istri yang suka cari berkat suaminya, pulang kerja mana dompet. Tapi kalau istri yang menjadi berkat suaminya, waktu suaminya kerja pulang kerja, diseduhin kopi. Pape capek ya, sini minum dulu. Itu istri yang menjadi amin istri-istri. Saya selalu mau jadi suami memberkati istri saya. Istri saya bilang, kok aku gendut kan? Kamu cantik. Tapi mau suka senengin aku aja. Kan memang cantik, mau bilang apa lagi? Mau dibandingin teman-teman kalau saya mungkin paling cantik. Nah, coba suami-suami jadilah berkat buat istri. Coba lihat istrinya, bilang kamu cantik. I know. Istri-istri lihat suaminya, kamu ganteng nih. Saya paling seneng kalau istri dari Pak Abi, kamu itu paling keren. Waduh, saya langsung melayang. Besok kan semangat kerja, besok semangat cari. Ini enggak. Bosan melihat muka lu. Bosan. Gimana mau berkat turun? Betul? Amin. 2024. Dikit lagi nih. Menjadi coba lihat suami istri yang datang, coba pandangin suaminya. Bilang dong, kamu itu aja udah menjadi berkat.
Apalagi kalau Pak suami bilang gini, aduh Mi, hari ini penghasilanku kurang. Biasanya istri ngomong apa kalau suami datang penghasilannya kurang? Istri biasa ngomong apa? Istri belum bayar, ada setelah belum bayar, kurang-kurang dulu. Itu istri yang mencari tapi istri yang minta menjadi berkat. Kurang ya Pak, yuk kita berdoa yuk. Sini Pak, aku berkati supaya besok. Nah, itu istri yang menjadi mengerti? Mana bisa berkat turun kalau rumah tangga begitu terus. Pulang nggak bawa apa-apa diomelin, cembetat, jadi nggak berkat buat suami. Istri ngomong jadi berkat buat suami. Ayah perempuan ngomong jadi berkat buat suami. Yang suami ngomong jadi berkat buat istri. Pandangin nanti istrinya. Kalau ada salah ya maafin. Amin. Mencari berkat. Ngerti di sini maksudnya? Saya ternyata kunci diberkati. Siapa mau diberkati? Kuncinya diberkati adalah menjadi waktu kita menjadi berkat, maka hidup kita akan diberkati. Bilang, kalau mau diberkati, menjadi berkat. Bilang, kalau mau diberkati, menjadi berkat. Itu kunci. Kalau selama ini saudara hidup mencari berkat, pantas hidup saudara nggak diberkati. Karena saudara salah pakai kunci. Hari ini saya berikan kuncinya. Tuh, saya kasih kuncinya. Ambil ya. Menjadi berkat buat suami, menjadi berkat buat istri, menjadi berkat buat orang tua, menjadi berkat buat anak, menjadi berkat buat siapa saja tempat kerjaan, semuanya bagi rumah Tuhan menjadi maka berkat Tuhan akan melimpah. Klik selanjutnya. Saudara harus paham ini. Waktu kita punya tujuan hidup dari berkat. Saudara, siapa yang mau jadi berkat? Terus saudara ngomongnya begitu, Tuhan, jadikan aku berkat. Tuhan, jadikan aku berkat. Kalau saudara doanya kayak begitu, kalau saudara tujuannya hidup kayak begitu, percayalah Tuhan akan menitipkan berkatnya untuk saudara bagikan kepada orang-orang lain. Tetapi kalau saudara doanya, Tuhan, aku mau berkat. Tuhan ragu-ragu mau mencurahkan berkatnya. Kenapa? Pasti akan dipakai untuk kepentingan dirinya sendiri. Saudara, orang yang mencari berkat itu untuk kepentingan diri sendiri. Betul nggak? Pak Bayu doa minta mobil untuk apa? Untuk action? Enggak ya. Siapa di sini mau kaya? Doa mau kaya. Tujuannya apa? Pamer kan? Pamer. Asal. Kalau mau jadi berkat, alhamdulillah. Tapi biasanya orang kaya tuh mau balas dendam ya. Hinaan. Dulu saya dibilang miskin, sekarang terbayar setelah saya jadi kaya. Berarti mau kaya supaya balas dendam. Ada nggak di sini? Nggak ada yang ngaku. Jadi kalau saudara mau diberkati, kunci diberkati adalah doa. Menjadi Tuhan, jadikan saya berkat buat orang banyak. Waktu saudara menjadi berkat buat orang banyak, maka Tuhan akan menitipkan berkat di dalam hidup saudara supaya dibagikan kepada orang lain. Karena untuk orang lain. Tapi kalau saudara, Tuhan berkati aku, ya untuk apa? Untuk makan cukup. Karena Tuhan mencukupi kebutuhan. Biasanya orang yang maksa
memaksa Tuhan mencukupi kebutuhannya, memaksa Tuhan meminta berkat, biasa buat gaya. Buat gak? Handphonenya baru ganti itu Tuhan. Saya juga orang Tuhan. Untuk diri saudara, saya mau katakan dalam kitab tadi orang kaya yang bodoh. Kenapa orang kaya ini tidak kaya di hadapan Tuhan? Dia orang kaya nggak? Tapi kenapa tidak kaya di hadapan Tuhan? Karena semua kekayaannya dipakai untuk dirinya sendiri, memuaskan dirinya sendiri, bukan untuk berbagi dengan orang lain. Amin. Siapa yang mau diberkati? Katakan, jadilah berkat. Waktu saudara jadi berkat, maka Tuhan akan menitipkan berkatnya buat dalam hidup saudara untuk dibagikan. Pesan saya satu terakhir. Jadi bagaimana? Ubah doa saudara. Doa saudara diubah. Jangan bilang, Tuhan berkati saya. Bilang doanya begitu, Tuhan jadikan saya berkat buat orang banyak. Tuhan jadikan saya berkat buat orang banyak. Tuhan jadikan saya berkat buat orang banyak. Amin. Nah, waktu saudara doa jadikan berkat buat orang banyak, maka berkat Tuhan akan mengalir buat saudara. Jadi yang pertama, kalau saudara mau menjadi berkat, ubah doa saudara. Tadi ada Tuhan berkati saya. Tuhan udah berkati saudara. Betul gak? Tuhan udah berkati saudara. Yang Tuhan mau, Tuhan jadikan aku berkat buat orang banyak. Jadikan aku berkat. 2024 doa saudara dirubah. Jadikan aku berkat buat perusahaan. Jadikan aku berkat buat gereja. Jadikan aku berkat buat suami. Jadikan aku berkat buat istri. Jadikan aku berkat buat mertua, buat menantu. Jadikan aku berkat. Waktu saudara berdoa, Tuhan jadikan berkat, maka Tuhan akan mencurahkan berkatnya untuk dibagikan. Amin. Mengerti maksud saya? Banyak orang Kristen doanya, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Tuhan pasti berkati. Tapi yang Tuhan mau lewat berkat itu saudara memberkati. Kenapa saudara berkat nggak turun-turun dalam hidup saudara? Karena tujuan saudara minta berkat untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Kita ubah doa kita. Tuhan, jadikan aku berkat. Coba ngomong ke saya, Tuhan. Kalau ngomong bareng, Tuhan, jadikan aku berkat buat orang banyak, buat gereja, dimanapun aku ada. Jadikan aku berkat. Itu doa saudara mulai panjatkan, mulai malam hari ini sampai selamanya. Maka saudara akan diberkati Tuhan. Tuhan akan menitipkan berkatnya buat saudara, dan saudara akan menjadi berkat. Klik lagi apa itu? Nah, ciri orang yang menjadi berkat, melayani, bukan dilayani. Apalagi membahagiakan, bukan mencari bahagia. Saudara nikah itu suami istri membahagiakan atau mencari bahagia? Bayu, istri Bayu keren nih. Bayu mau membahagiakan. Tapi ada orang nikah tujuannya mencari bahagia. Salah. Kalau saudara nikah itu adalah untuk membahagiakan pasangan kita. Makanya istri saya selalu bahagia. Sampai tersipu. Kenapa istrimu cemberut aja, suami-suami? Mungkin engkau tidak membahagiakan dia. Coba 2024
mulai mau membahagiakan istri. Istri-istri bilang, yes Pak, yes Pak. Tapi ini berlaku juga kan buat suami. Istri-istri, kamu nikah itu bukan cari bahagia, tapi nikah itu untuk membahagiakan suamimu. Amin. Istri-istri, suami-suami, masak telur jangan sembarangan. Masaklah telur ceplok yang paling enak buat suami. Jangan bilang, "Mi, saya telur ceplok." Repotin aja. Ada hitam-hitamnya. Besok-besok tuh suami makan di warteg, dia yang marah. Benar ya? Bahagiakan suami. Orang yang menjadi berkat itu akan membahagiakan suaminya. Orang yang menjadi berkat itu akan membahagiakan istrinya. Amin. Ini luar biasa nih kalau di sini otak-otak ini udah dirubah paradigmanya. Hidup itu menjadi berkat. Rumah tangga saling membahagiakan. Luar biasa. Suami pulang bawa martabak, istri pulang bawa kerak telur. Saling membahagiakan itu. Kalau duitnya nggak ada, saling mendoakan. Betul kan? Jangan saling ngomelin. Lu sih miskin. Mulailah kita hidup menjadi memberi, bukan ulang. Tapi maunya gimana saudara mau diberkati? Gimana mau diberkati, bos? Kalau pikirannya cuma ini, mulailah memberi. Bukan dari yang banyak, dari yang sedikit yang saudara punya. Ketika saudara punya hati mau menjadi berkat dan mau memberi buat orang banyak, walaupun nggak tahu besok mau makan apa, saudara sudah menjadi berkat. Dan Tuhan pasti akan memberkati. Memberi. Tuhan mencari orang-orang di zaman ini yang mau menjadi berkat, bukan yang mencari berkat. Amin. Siapa yang mau menjadi berkat? Lihat suami istri. Aku mau bahagiain dia nih. Coba istri lihat suami, aku mau bahagiain. Waktu saudara membahagiakan, maka Tuhan akan menitipkan bahagia dalam hidup saudara. Waktu saudara mau memberi, maka Tuhan akan menitipkan apa yang saudara mau beri dalam hidup saudara. Waktu saudara mau melayani, maka Tuhan akan memberikan talenta dalam hidup saudara. Tuhan, aku mau melayani, Tuhan masih titipkan talenta buat saudara. Yang paling penting hari ini firman Tuhan, siapa yang mau menjadi berkat? Siapa yang mau menjadi berkat? Bukan yang mencari berkat. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Kalau saudara dekat Tuhan, selama ini aku hanya mencari. Ampuni aku Tuhan. Mulai saat ini saya mau menjadi berkat. Saya mau menjadi berkat. Saya mau menjadi berkat. Karena ketika saya mau menjadi berkat, maka Tuhan akan menitipkan berkatnya untuk saya bagikan kepada orang lain. Saya sebagai suami, saya mau menjadi berkat buat istri saya. Saya mau membahagiakan istrinya. Ketika pernikahan saya ingin membahagiakan, maka Tuhan akan menitipkan rasa bahagia itu dalam hidup saya dan bisa saya salurkan kepada istri saya. Kalau hari ini saudara datang ke Tuhan mencari berkat, stop. Datanglah ke rumah
menjadi berkat, maka 2 peser itu akan berkenan kepada Tuhan dan akan menjadi berkat buat rumah Tuhan, dan Tuhan pasti akan menitipkan berkatnya. Jangan seperti orang kaya yang bodoh, hidup hanya untuk dirinya, mencari berkat untuk dirinya, mencari berkat untuk dirinya. Dan firman Tuhan berkata, malam hari ini juga nyawamu diambil dan engkau binasa karena engkau kaya di dunia tapi tidak kaya di sorga. Jadilah orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan. Jadilah seperti anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan, yang mau menjadi berkat. Walaupun kelihatannya sedikit, tapi dia persembahkan kepada Tuhan. Dan waktu Tuhan terima 5 roti 2 ikan itu, kalau melihat 5.000 orang gak mungkin cukup. Tetapi karena ketulusan kita anak kecil ini memberi kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk memberkati ribuan orang. Hari ini Tuhan cari di tempat ini orang-orang yang mau menjadi berkat, Bagus, saya cuma punya uang segini, tapi kalau kita niat untuk menjadi berkat, serahkan itu sama Tuhan, dan Tuhan akan pakai untuk memberkati orang banyak. Dan percayalah, Tuhan akan memberkati saudara. Jangan lagi sibuk mencari berkat, jangan lagi sibuk mencari berkat, sibuklah menjadi berkat. Hidup ini ada kesempatan. Mari kita bangkit berdiri. Hidup ini saudara yang mau menjadi berkat Tuhan, aku mau menjadi berkat. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini mentah, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berat. Angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berat. Diberkatilah orang-orang yang punya tujuan hidup menjadi berkat, menjadi berkat,
berhenti mencari berkat, berhenti. Jadilah orang-orang Kristen yang mulai hidup menjadi berkat. Jadi berkat buat suami, jadi berkat buat istri, jadi berkat buat di tempat pekerjaan, jadi tempat di mana saja kita ada. Maka berkat Tuhan akan melimpah-limpahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan. Semua diberkati, amin. Amin. Ya. Untuk menjadi berkat itu memerlukan pengorbanan, benar nggak? Iya, berkorban ya. Kayak semalam saya habis ngantar anak untuk youth itu di Grogol, pulang jam berapa ya? 11. Masih saya, oh iya hari ini terakhir ada yang ulang tahun. Udah saya cari apa yang ada itu ya. Saya buat karena terbatas waktu gitu, jadinya mungkin bentuknya nggak sebagus tapi ketika kita punya tujuan dari berkat ya kita diberikan hikmat buat Tuhan ya, diberikan kemampuan gitu untuk kita bisa memberkati orang. Yang penting tujuan kita ya bukan soalnya saya nggak bisa, tapi mau tidak. Ketika kita bilang mau Tuhan saya mau jadi berkat, maka Tuhan akan memampukan. Amin, menjadi berkat ya. Pak Alex sedang tadi. Oh satu lagi. Tadi saya dapat ayat Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam rimbamu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, luar biasa ya. Jadi gitu, berilah maka kamu akan diberi. Jadi selalu jangan begini, kebanyakan berinya. Tapi harus begini. Ya. Oke, Pak Alex sedang ada di Medan pelayanan, jadi udah datang hari ini ya. Kita berdoa buat pelayanan Pak Alex. Ada pengumuman kita dulu ya. Dan pengumuman ya.